Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang teknologi, ini adalah suatu hal yang tidak bisa terhindar dari kehidupan masyarakat setiap harinya. Bahkan sekarang ini, teknologi merupakan salah satu parameter dari kemajuan suatu bangsa. Karena dengan majunya teknologi, ini mampu membawa perubahan ke arah hidup yang lebih baik. Apakah demikian? Bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin, Ketua Umum Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, kita akan membahasnya dalam Risalah. Dan sudah hadir bersama saya kembali Bapak Din Syamsuddin. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah selalu sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sekarang ini bicara tentang teknologi, Pak. Sebenarnya teknologi sendiri sejarahnya dalam Islam seperti apa? Tentu tidak terkait hanya dengan Islam, karena teknologi dan juga ilmu pengetahuan, sains itu sudah berkembang jauh sebelumnya. Bahkan sejak ada manusia. Dan memang kehidupan manusia kalau kita amati ya, mengalami fase-fase ya, yang berkembang secara dinamis. Pada awalnya yang disebut mungkin zaman batu, Ya. tapi bukan batu akik. Zaman purba. Kemudian zaman purba, primitif, berkembang, zaman ya tradisional, manusia masih sangat sederhana di dalam menjalani kehidupannya ya, berhubungan dengan peralatan dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian berkembang, mengalami revolusi, ditemukan listrik, ditemukan mobil, dan sekarang terjadi revolusi teknologi informatika ya, IT, information technology. Kita menggunakan handphone dan banyak sekali fitur aplikasinya dan memudahkan semuanya. Nah, Islam juga berperan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, terutama yang disebut dengan abad-abad pertengahan ya. Abad ke-9, 10, 11, mungkin sampai 12 Masehi ya. Ketika dunia Islam itu menjadi bahasa ilmiahnya pemegang supremasi peradaban dunia. Leading dia memimpin dunia. Barat, Eropa, Amerika yang maju sekarang ini masih tidur pulas. India, termasuk China, Tiongkok yang sudah pernah maju sebelumnya, termasuk juga Yunani yang terkenal dengan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan, juga mengalami keredupan. Sementara dunia Islam sedang bangkit dan bahkan banyak ilmu-ilmu baru ditemukan, dikembangkan, diciptakan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim yang sekarang masih menjadi rujukan di universitas-universitas barat. Semisal Ibnu Sina yang dikenal pencipta dan pengembang ilmu kedokteran, Qununut Tib. Ketentuan-ketentuan dalam ilmu kedokteran itu dihasilkan oleh Ibnu Sina. Ada Al-Farabi, dikenal ahli matematik. Dia kembangkan aritmatik, matematik yang sudah berkembang pada era Yunani, dikembangkan lagi dan sampai kepada juga beliau mengembangkan musik. Ada bukunya itu, Al-Musiqal Kubra, mungkin kalau bahasa Inggrisnya di Grand Music, penuh dengan not-not not balok dan sebagainya. Jadi dunia Islam pernah berjaya memegang supremasi peradaban dunia. Banyak ilmu-ilmu baru diciptakan, tentu ilmu dan teknologi. Karena teknologi itu ya, adalah kelanjutan dari ilmu pengetahuan. Maka sering disebut iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, atau science-tech, science and technology. Teknologi itu sendiri lebih secara harfiah kan ilmu tentang teknik, tentang cara. Bagaimana manusia bisa mengembangkan alat-alat, cara-cara, itulah kira-kira teknologi, sehingga bisa memudahkan dan memajukan kehidupannya. Lalu kenapa kalau kita lihat bahwa tadi ini di sejarah Islam banyak cendekian Muslim yang menemukan beberapa teknologi, tapi lebih sering kita dengar bahwa teknologi Barat lebih maju ketimbang kita. Memang setelah sekian abad pemegang kepemimpinan di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sains dan teknologi,
dunia Islam mengalami keredupan. Terutama ketika sudah penuh dengan mistik, ya, penuh dengan hal-hal yang irrasional yang berkembang dalam kehidupan umat Islam di banyak negara-negara Muslim pada waktu itu. Sementara ilmu pengetahuan sekarang beralih ke Barat. Buku-buku yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim dibawa ke Barat. Mereka pelajari, mereka dalami, mereka kembangkan. Terjadilah kebangkitan Renaissance di Barat, revolusi industri. Ya. Sekarang ini sejak zaman itu Barat mengalami kemajuan. Tapi sekarang Barat sudah mulai redup sesungguhnya. Sekarang ada gejala dan gelagat pertumbuhan dan perkembangan peradaban dunia itu bergeser ke arah timur lagi, yaitu di kawasan yang disebut dengan East Asia, Asia Timur, terutama China, Korea, Jepang. Kita juga masih berada di kawasan itu sesungguhnya Indonesia. Ini mungkin yang diisyaratkan oleh Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Jadi peradaban dunia bagaikan roda pedati. Sekarang sekali di atas, tapi sekali di bawah. Insya Allah nanti naik lagi. Ya. Namun yang jelas dan pasti Islam sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu teknologi itu apakah sudah muncul ketika manusia pun belum diciptakan? Sudah ada seperti itu? Ya, teknologi, ilmu pengetahuan itu hasil karya manusia. Ya, kebudayaan, peradaban itu kan hasil rasa karsa cipta manusia. Tentu belum ada sebelum manusia ada. Ya. Tapi kalau mau disebut inilah karya Allah Subhanahu Wa Taala, alam semesta ini, ya tentu tidak salah. Gitu. Tapi kalau teknologi dalam arti sempit terbatas, ya itu hasil karya manusia. Ya. Nah, bagaimana Islam sendiri memandang kemajuan teknologi sekarang ini? Islam sangat berpandangan positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Bahkan ada sebuah, kita tahu persis, ya, sudah sangat sering disampaikan, wahyu pertama kali turun itu kan Iqra, membaca. Bacalah. Dengan membaca alam semesta, itu lahir ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Islam sesungguhnya ya, sangat-sangat mendorong kemajuan dan menjadi agama kemajuan, dinul hadarah, agama kemajuan. Karena perintah Iqra itu adalah perintah untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang maju. Nah, kalau kita sudah mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah itu bisa menjadi sarana untuk kita mendekat kepada Sang Pencipta? Jelas ilmu pengetahuan teknologi kita ciptakan itu bisa menjadi alat dan sarana untuk kita semakin mendekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin bersyukur atas karunia-Nya. Ya, kita akan membahasnya nanti setelah ini ya Pak ya. Islam ini memandang positif atas kemajuan. Nah, hal itu tercermin dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah Iqra, yang artinya bacalah keadaan sekitar, bacalah ilmu pengetahuan. Kita akan kembali lagi dalam risalah sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda kembali lagi dalam risalah bersama Bapak Din Syamsuddin. Nah, Pak Din, kita mengetahui bahwa kemajuan teknologi ini semakin pesat, seperti di Indonesia pun, bahkan di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, ini mereka sudah mampu menciptakan sebuah alat-alat untuk perang yang luar biasa. Dan apakah alat-alat ini atau teknologi seperti ini diperbolehkan? Karena ini juga merupakan propaganda juga ya Pak ya? Iya, memang perkembangan teknologi atau science and teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini luar biasa ya. Cepat dan dahsyatnya. Tahun 90-an ya, baru populer pager. Ada alat yang kita taruh di ikat pinggang kita ya. Iya. Dan biasanya biar terkesan sombong punya pager itu ditaruh di sabuk ya Pak? Di luar biar kelihatan. Ya. Ketika bunyi-bunyi kita ada pesan. Saya tunggu Anda di sana atau di suatu tempat. Kalau kita balas nggak bisa lewat pager itu, harus ke telepon umum. Baru nanti muncul di pager dia berita kita. Tadi itu berita-berita singkat. Tapi kurang dari 10 tahun, 5 tahun kemudian waktu itu, 90-an, 95 sudah mulai handphone. Dari bentuknya yang besar, saya pernah punya. Ada merek yang bermacam-macam sampai sekarang luar biasa.
Dan begitu pula kemudahan lain menyangkut transportasi, tadi komunikasi. Betul. Nah, kita bisa berhubungan. Dan sekarang bukan hanya suara, bisa kelihatan apa? Wajah juga kan. Lewat Skype, lewat media lain. Sehingga kalau kita berkomunikasi dengan orang lain atau menyampaikan berita itu pada apa ya, real time ya. Hanya ukuran detik itu sudah bisa kelihatan apa yang terjadi ketika kemarin ganda campuran Indonesia memenangkan permainan di Olimpiade di Brazil. Wah, pada detik yang sama kita saksikan sekarang di sini ya. Itulah teknologi gitu. Betul. Teknologi transportasi ya. Sekarang kita mau melintasi benua, jaraknya berapa ribu miles, berapa ribu kilometer itu dalam waktu singkat ya. Dan sebenarnya kalau sekedar ya kayak Mekah, Jeddah, Tokyo itu kita bisa bolak-balik pada hari yang sama gitu loh. Nah, tentu ya terkait dengan pertanyaan ini sangat tergantung niat. Islam menekankan niat. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu tergantung niat. Kalau niatnya baik, jadilah dia kebaikan, berpahala. Kalau niatnya jahat, jadilah dia keburukan, berdosa. Maka teknologi kita kembangkan seperti alat perang, senjata dan sebagainya, bukan untuk membunuh, bukan untuk menghancurkan kehidupan orang lain, bukan untuk memusnahkan peradaban. Kalau itu terjadi, jelas Islam melarang itu. Islam mendorong perkembangan teknologi yang bertujuan dan berujung pada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Artinya selama teknologi itu mempermudah kehidupan manusia ini diperbolehkan ya Pak ya? Sebenarnya sesuatu itu berdimensi ganda ya. Ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Tergantung kita mau menggunakan untuk kebaikan atau menggunakan untuk keburukan. Handphone dengan aplikasi yang ada bisa kemudian menjadi teman kita untuk mengingat Allah. Karena ayat-ayat Al-Quran semua qori terbaik ya, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi sudah terekam di situ. Sudah ada aplikasi untuk dengar ya? Kalau kita memakai untuk kebaikan berpahala kan. Tapi di dalam handphone kita juga boleh jadi ada gambar-gambar yang porno, membawa pada kemaksiatan, yang membangkitkan nafsu syahwat, mendorong manusia kepada keburukan. Maka dia berdimensi ganda, sangat tergantung kita. Dan ini memang tergantung pada dua pihak, pihak pencipta dan pihak pengguna. Nah, kita pengguna ini juga berada pada ujian ya, antara pilihan pada kebaikan atau pilihan pada keburukan. Tapi juga pencipta, kalau tidak ada yang menciptakan fitur-fitur aplikasi yang baik, kita juga tidak menikmati kebaikan itu. Dan sebaliknya juga keburukan. Nah, maka kembali pada niat. Kalau banyak dari manusia, teknolog, pengembang teknologi ini punya niat baik, maka insya Allah semuanya penuh dengan kebaikan. Dan dunia pun penuh dengan kebaikan. Lalu sebenarnya kemajuan teknologi yang semakin pesat ini apakah perlu dibatasi ya Pak? Ya, tadi pembatasannya pada nilai. Karena dia berdimensi ganda, baik buruk, positif negatif, maka pembatasannya dari sudut agama ya. Dari sudut agama, pembatasannya itu pada nilai, yaitu teknologi-teknologi yang membawa pada kebaikan sajalah yang perlu diproduksi, yang perlu dikembangkan, yang perlu dipakai. Tapi bagi pasar, bagi pedagang, bagi dia ya teknologi apapun bisa diciptakan. Yang penting kemudian ada peminatnya. Nah, ini pertarungan, pertentangan dalam kehidupan ini antara orang-orang yang menginginkan kebaikan dan orang-orang yang menginginkan keburukan. Tapi kalau bicara agama, tentu diharapkan semuanya adalah kebaikan. Lalu di Indonesia sendiri, menurut Bapak kemajuan teknologinya sudah seperti apa? Indonesia ini termasuk negara di dunia ketiga, negara berkembang, dan itu negara Islam, negara Muslim yang dianggap mengalami kemajuan teknologi. Bahkan Syekh Al-Azhar yang datang ke Indonesia beberapa waktu yang lalu dalam berbagai pidatonya, termasuk saya saksikan dengar sendiri di Pondok Modern Gontor, Ponorogo.
beliau menyampaikan penghargaan dan kekaguman pada Indonesia, sebuah negara Muslim yang mengalami perkembangan teknologi. Mungkin beliau tahu bahwa Indonesia memiliki PTDI ya, Dirgantara Indonesia di Bandung yang memproduksi pesawat terbang ya. Sejak era Pak Habibie dulu itu. Sekarang pun masih, walaupun saya dengar tidak sebesar dulu ya. Setelah Pak Habibie tidak turun tangan lagi gitu. Bahkan sudah dibeli oleh negara-negara lain ya. CN-235 baik untuk pemantau pantai maupun untuk militer itu dianggap bagus, dan juga menciptakan kapal perang ya. Yang ada di Surabaya itu. Jadi dianggap cukup berkembang dalam teknologi, walaupun ya dibandingkan negara-negara lain seperti Jepang, Korea, kita belum sampai ke industri otomotif. Malaysia sudah mulai dengan juga industri otomotif. Kemudian chip pada komputer itu Malaysia juga sudah mulai, termasuk India. Inilah perlombaan negara-negara di dunia ini dalam mengembangkan teknologi. Insya Allah, dan kita harus tidak ketinggalan dari negara-negara lainnya. Ya, saya tertarik untuk membahas tentang kemajuan teknologi di Indonesia ini. Yang penting teknologi ini semakin canggih dan kita tidak bisa membatasi kemajuan teknologi kecuali dari nilai-nilai yang kita tanamkan terhadap kehidupan kita sendiri. Kita akan terus membahasnya dalam Risalah sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali lagi dalam Risalah. Saya masih bersama Bapak Din Syamsuddin yang masih membahas tentang kemajuan teknologi dalam pandangan Islam. Nah, Indonesia sendiri Pak, remaja-remajanya ini juga luar biasa punya prestasi di bidang teknologi. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, saya kira kita patut bersyukur dan berbangga banyak anak-anak bangsa yang juga berprestasi dalam pengembangan teknologi ini. Tidak hanya yang seperti saya katakan tadi, kita sudah memulai dengan teknologi aeronautika, pesawat terbang, kapal laut, mungkin juga hal-hal lain ya. Tetapi juga ya perkembangan dan prestasi dari anak-anak bangsa pada usia masih remaja ya, SD, SMP, SMA dalam bidang teknologi ini, seperti banyak SMP, SMA Indonesia yang menjuarai Olimpiade Sains tingkat regional ASEAN maupun tingkat global dunia, termasuk robot gitu. Saya dengar ya, dan saya tahu ya, ada beberapa sekolah ya, termasuk di sekolah Islam ya, sekolah Muhammadiyah yang menjuarai robotik kontes pada tingkat dunia sekalipun. Itu kan ya juga ada kaitan dengan teknologi ya. Walaupun harus diakui dalam beberapa hal kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Seperti bagaimana mengembangkan buah-buahan menjadi lebih besar, lebih lezat ya, lebih punya kadar nutrisi yang sehat, itu saya kira Thailand lebih maju ya, sehingga ada ya, jambu Thailand, jeruk Thailand, apalagi durian Thailand, ya, segala macam ada ya. Walaupun untuk pepaya Indonesia sudah mulai ya, IPB menciptakan budidaya pepaya, katanya enak, walaupun kecil ya. Cuma saya yang diberi namanya pepaya California. Saya pada awalnya menduga itu berasal dari California, ternyata dari Bogor, dari kampus IPB. Saya bilang kenapa nggak diberi nama dermaga, pepaya dermaga, kan kampus IPB berada di dermaga, katanya kurang menjual kalau California. Ini ya boleh saja pilihan. Nah, saya kira masih harus dijadikan agenda ke depan ya, pengembangan teknologi, terutama umat Islam harus berpandangan positif terhadap teknologi, bukan sesuatu yang harus ditolak, yang harus dibuang, tapi yang harus dikembangkan, tapi dengan syarat untuk tujuan yang positif. Lalu kalau ilmu pengetahuan teknologi, saya sering dengar istilah iptek dan diseimbangi dengan imtak, iman, takwa. Nah, bagaimana Pak? Nah, ini sebuah pikiran ya, waktu itu sejak era tahun 90-an, Profesor Dr. Habibie, Ketua Umum ICMI waktu itu, dalam pidato beliau ya, banyak kita harus menciptakan keseimbangan. Tidak boleh membawa kita kepada yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Contohnya bisa seperti Allah itu, Pak? bisa aja asing masuk dengan
dengan handphone yang paling populer sekarang ini, tahu lupa sholat, tahu lebih senang mendengar ya lagu-lagu, musik ya, daripada mendengar ayat-ayat suci, daripada membaca. Sekarang buku-buku hadis sudah dimasukkan semua ya, ke dalam aplikasi itu gitu. Maka ini harus diseimbangkan dengan imtak, iman dan takwa. Saya kira istilah yang bagus ya. Iptek, imtak, ilmu pengetahuan teknologi dan imtak. Nah ini ada kaitan dengan pendidikan. Ide itu, pikiran itu, yaitu agar pendidikan di kalangan umat Islam itu bisa memadukan antara iptek dan imtak. Jadi ipteknya tetap dikembangkan, tapi imtaknya juga harus dikembangkan. Atau sebaliknya, jangan hanya mengembangkan imtak, ya, lewat mata pelajaran namanya fikih. Fikih ilmu pengetahuan Islam kan, tapi harus mengembangkan iptek dengan mengembangkan fikih. Tahu fikih? Fisika, kimia, biologi, yang membawa kepada iptek. Jadi jangan hanya fikih, tapi juga harus fikih. Ini sekedar istilah saja. Jangan hanya mementingkan imtak, kuat imannya, ilmu-ilmu keagamaan, tapi melupakan ilmu pengetahuan umum yang itu semua adalah dianjurkan oleh Islam. Ya, jangan sampai kita punya iman tapi manusia yang tertinggal gitu ya Pak. Betul. Jangan juga kita maju tapi nggak punya iman. tidak punya iman. Nah ini banyak sekali contoh ya. Kemudian yang seperti dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW, apakah di saat itu sudah ada Luar teknologi? biasa. Madinah itu kampung pada mulanya. Beliau hijrah ke situ dari Mekah yang relatif kota, urban fenomena, wajah perkotaan, menjadi ke Yathrib yang rural fenomena pedesaan, tapi kemudian menjadi Madinah kota. Al-Madinatul Munawwarah, kota yang mencerahkan, enlightening city. Artinya Rasulullah sendiri sudah mengembangkan teknologi peradaban dari awal, karena zaman-zaman awal, tahun-tahun pertama beliau berada di Madinah penuh dengan peperangan. Ya, bagaimana bisa menangkan perang, tentu dengan persenjataan. Bagaimana strategi agar musuh tidak bisa digali parit namanya khandak, itu kan teknologi sebenarnya. Dan banyak hal-hal lain yang juga tentu kaitan dengan zamannya ya. Tidak bisa, kenapa waktu zaman Rasulullah belum ada handphone? Nah, kan belum, itu kan harus bertaraf. Yang paling penting bahwa ajaran Islam baik dari Al-Quran, Al-Hadis tadi sangat mendorong kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah lalu kalau kita kembali lagi ke permasalahan Indonesia ini Pak, kira-kira hal apa sih yang mungkin nanti bisa menjadi motivasi kita untuk memajukan teknologi? Pertama, mari kita yakini, kita sadari bahwa agama kita, agama Islam ini mendorong pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Iqra, bacalah. Dan juga kita sadari bahwa bangsa yang besar ini harus bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Maka perlu penguasaan iptek. Bangsa yang tidak menguasai iptek akan terkalahkan. Oleh karena itu, secara sungguh-sungguh kita kemudian merealisasikannya lewat pendidikan. Dari tingkat paling bawah hingga tingkat perguruan tinggi. Perlu kita berorientasi kepada menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Terima kasih Pak atas waktunya, dan semoga kita dapat hikmah yang didapat dari cerita Bapak tadi. Semuanya, inti dari perbincangan tadi adalah teknologi ini tidak boleh membawa kita ke dalam suatu kekufuran. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus kita seimbangi dengan iman dan takwa yang didapatkan dari pendidikan. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah demi hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dalam Risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.